Takjil, takjil, takjil. Takjilnya Bu, Pak. Takjil. Aduh, aduh, kepalaku pusing banget ya. Aduh, mana perut aku juga sakit. Apa karena ini puasa dan aku semalam gak sahur ya? Jadinya aku gak kuat. Aduh, gimana ya? Pusing banget aku. Aduh. Ya Allah, semoga hari ini aku berhasil dan semoga juga aku nggak terlambat. Tapi kan kayaknya nggak mungkin deh, kan aku ini ada di gelombang ketiga. Ya udah deh, semoga sebentar lagi interviewnya lancar dan aku bisa diterima. Nanti aku bisa kerja deh. Loh, itu mbak-mbak ngapain ya? Kok tiduran di jalan? Loh, Astagfirullahaladzim. Mbak, ya Allah, kok bisa ada di sini, Mbak? Enggak mungkin mbaknya ini semaput. Ya Allah, kok bisa kayak gini sih? Mbak, ya Allah. Aduh, Mbaknya ini kok bisa tidur di sini, Mbak? Mbaknya ini sakit, Mbak? saya pusing, Mas. Astagfirullahaladzim. Makanya itu, Mbak tergeletak di jalan seperti ini. Ini mbaknya mau kemana, Mbak? Saya ini mau jualan takjil, Mas. Terus saya ini pusing. Mungkin gara-gara sekarang puasa dan tadi saya lupa sahur. Oh gitu ya, Mbak. Tapi kalau misalkan keadaan Mbak kayak gini, kan lebih baik Mbak istirahat aja, Mbak. Iya sih, Mas. Cuman saya harus tetap jualan. Oh gitu ya, Mbak. Iya Mbak, ya Mbak. Tapi apa mbaknya ini yakin, Mbak, mau tetap ngelanjutin jualan? Ini, Mbak, saya ada minyak kayu putih. Mas, saya kebetulan nggak suka minyak kayu putih. Mungkin Mas tadi bangunin saya pakai minyak kayu putih ya? Iya, Mbak. Habisnya saya ini nggak dapat cara lain, Mbak. Masa iya, Mbak? Saya nggak kenal sama Mbak, tiba-tiba mau ngasih nafas buatan. Yang nggak ada mungkin saya juga, muntah lagi, Mas. Oh iya, kalau boleh tahu ini mbaknya ini siapa dan orang mana? Perkenalkan, nama saya Devi, Mas. Nama saya Danang. Oh iya, Mas seorang mana? Saya orang sini, Mbak. Kebetulan ini rumah saya. Oh, ini rumah Mas. Iya. Iya. Terus ini mbaknya gimana, Mbak? Kalau misalkan Mbak nerusin jualan, kayaknya saya nggak yakin deh, Mbak ini bisa jalan. Soalnya Mbak pucat sekali, Mbak. Iya, Mas. Saya mau pulang aja deh, Mas. Nggak apa-apa. Ya udah, Mbak. Kalau misalkan Mbak ini mau pulang. Hah? Dagangan saya nggak ada yang tumpah kan, Mas? Oh, nggak ada kok, Mbak. Nggak ada, aman kok. Alhamdulillah. Gini aja, Mbak. Kalau misalkan Mbak Devi ini mau pulang, biar saya antar ya. Tapi apa saya nggak ngerepotin, Mas? Enggak, Mbak. Saya sama sekali nggak direpotin. Nggak apa-apa, Mbak. Saya mau ngantar Mbak Devi. Mau nggak, Mbak? Daripada Mbak ini nanti pusing lalu terjadi apa-apa lagi di jalan, Mbak. Yuk, saya antar pulang. Tenang aja, Mbak. Saya bukan orang jahat. Iya deh, Mas, boleh. Ya udah, kalau kayak gitu, saya bantu berdiri ya, Mbak. Ya Allah. Hati-hati. Pelan-pelan, Mbak, pelan-pelan. Iya, Mas. Ya udah, Mbak bantu saya bawa ini dulu ya. Anak ibu di sini. Iya, Mas. Kasihan banget, Mbak. Mari, Mbak, pelan-pelan. Iya, Mas. Bisa, Mbak? Bisa, Mas. Duh, pelan-pelan ya, Mas. Sudah, Mbak? Sudah, Mas.
Aduh, panas banget ya, Beb. Tenggorokan aku sampai kering banget. Sama, namanya juga orang puasa, pasti haus kan? Iya, tapi kamu masih kuat kan puasanya? Kuat dong, soalnya kan bulan puasa itu wajib, gak boleh bolong. Ya, Beb, aku sampai saat ini juga belum bolong sama sekali kok. Ya semoga kita nggak datang bulan ya. Iya, biar puasa kita full. Beb, gimana kalau kita duduk di sini aja? Yaudah yuk, duduk yuk. Beb. Nah, kalau di sini enak, Beb, adem, nggak terlalu panas kayak tadi. Iya bener, wah enak banget di sini ya. Oh ya Beb, kamu ngomong-ngomong udah beli baju lebaran belum? Sudah sih, Beb, cuman aku belinya tuh di online shop, nggak beli di toko-toko gitu. Oh iya, soalnya kan kalau lebaran kayak gini, maksudnya bulan puasa kayak gini, pasti rame ya kalau toko-toko. Iya, Beb, aku tuh nggak kuat, mana hawanya panas, terus orang-orang tuh pada ngeselin kalau bulan puasa, Beb. Iya, mana ada yang bau mulut, kadang ada yang bau badan juga. Iya, nggak betah. Mending pesen di online shop aja ya, bener kata kamu. Kalau kamu udah beli baju belum? Aku baru beli satu sih. Kurang Beb, minimal aku 3 Rus. Soalnya ya buat ganti-ganti gitu. Ya, Beb, mending kamu beli online aja kayak aku biar nggak ribet. Iya, lagian di online shop juga bagus-bagus modelnya Beb. Iya. Oh iya, Beb, BTW ini mana penjual takjilnya ya, Beb? Iya, aku nggak ada yang lewat satupun ya. Soalnya itu kan buat persiapan kita buka puasa nanti. Iya, Beb. Mana ya, Beb? Hati-hati Mbak, hati-hati Mbak. Iya Mas. Aduh, sebentar saya bantu. Jadi di sini Mbak rumahnya Mbak. Iya Mas, betul. Rumah saya di sini. Makasih banyak ya Mas. Masnya udah bantuin saya sampai ke rumah. Oh, iya Mbak, sama-sama. Ya habisnya saya nggak tega Mbak, soalnya Mbaknya ini tadi tiba-tiba pingsan di depan rumah saya. Iya Mas, saya lemes. Mungkin karena tadi malam saya nggak sahur. Aduh. Gitu. Iya Mbak. Tapi... Ya udah kalau kayak gitu Mbak, saya mau langsung pamit ya Mbak, soalnya saya ini masih ada kepentingan. Iya Mas. Tapi ini saya gimana ya Mas? Kalau dagangan saya nggak laku kayak gini, saya nggak ada uang buat buka puasa. Ini terus Mbaknya gimana ya Mbak? Nggak apa-apa deh Mas, saya mau lanjut jualan aja. Sebentar Mbak. Tapi Mbaknya yakin ini mau nerusin jualan? Sedangkan barusan Mbak bilang kalau Mbak ini nggak sahur Mbak. Tapi Mbak masih nerusin puasa. Iya, gimana ya Mas? Ya, tapi mata saya udah kunang-kunang lagi. Tuh, kayaknya asam lambung saya naik deh Mas. Tapi kalau nggak jualan, saya nggak bisa dapat uang buat buka puasa nanti Mas. Gitu ya Mbak. Tapi nggak apa-apa deh Mas, biarin saya coba. Gini aja deh Mbak. Sekalian deh Mbak, saya ini kan bantu Mbaknya. Saya sekalian bantu jualannya Mbak, biar saya yang pergi jualan. Bantu jualan? Iya. Loh, emangnya Masnya nggak keberatan? Iya. Enggak sih Mbak, saya nggak keberatan. Habisnya saya kasihan Mbak, Mbaknya sakit seperti ini, sedangkan Mbak punya kewajiban harus jualan. Iya, kalau kayak gitu saya nggak enak Mas. Nggak apa-apa deh Mas, saya mau lanjut jualan lagi daripada saya harus ngerepotin Mas. Iya, habisnya Mbaknya bilang kalau misalkan Mbaknya nggak jualan, Mbaknya ini nggak bisa makan. Sedangkan saya mau ngasih uang saya ini nggak cukup Mbak. Jadi saya lebih baik membantu Mbak aja jualan. Tapi Mas, katanya Masnya ini ada kepentingan. Masa iya Mas membantuin saya? Enggak Mbak, enggak apa-apa. Soalnya saya ini prihatin sama keadaannya Mbak Devi ini. Takutnya Mbak Devi ini nanti pingsan lagi di jalan. Terus ada orang yang macam-macam Mbak. Ya juga sih Mas. Cuman saya benar-benar nggak mau ngerepotin Mas untuk kedua kalinya. Apalagi Mas yang bilang, duh saya pusing banget ya.
Ya udah Mbak, Katanya Mas ada kepentingan. nggak apa-apa kok Mbak, kepentingannya bisa di lain waktu aja Mbak. Mbaknya ya udah istirahat aja ya, biar saya ngajakin jualan. Mas, tapi ini apa Masnya bener-bener yakin mau bantuin saya? Apa kepentingan Mas itu bisa ditinggalin? Ya bisa Mbak, bisa, nggak apa-apa kok. Tapi saya nih tas saya Mbak. Oh iya Mas, ya Allah, makasih banyak ya Mas. Ternyata di dunia ini masih ada orang sebaik Mas. Udahlah Mbak, gak usah sampai seperti itu. Saya hanya membantu sebisa saya aja. Mas. Iya Mbak, ini harga makanannya sudah tertera di sini kan ya? Iya Mas, semua udah ada tulisannya. Iya Mbak. Mas, saya boleh menyampaikan sesuatu nggak Mas? Iya, ada apa Mbak? Mas, kalau semisal Mas memang mau jualan, mending jualan di Jalan Mawar aja ya Mas. Di sana itu kebetulan udah banyak langganan saya, jadi Masnya nggak perlu capek-capek buat cari pelanggan. Iya Mbak, siap Mbak. Nanti saya bakal ke Jalan Mawar untuk jualan. Sebentar ya Mbak, ini berhubung ada tali. Oh iya, saya juga takut pelanggan saya ada yang nungguin Mas di Jalan Mawar. Iya Mbak. Mas, sekali lagi makasih banyak ya. Iya, sama-sama Mbak. Sebentar, saya ini mau ngikat. Jualannya permisi dulu Mbak. Iya Mas. Maklum Mbak, ini soalnya saya belum pernah jualan seperti ini. Iya Mas, untung aja ada talinya ya Mas. Iya Mbak, dan untung juga ada harganya. Jadi saya nggak repot-repot untuk menghafal. Iya Mas. Semua memang sudah saya tulis harganya Mas, kan saya juga pelupa. Iya Mbak. Ya ampun, ternyata Masnya baik banget ya. Ya sudah kalau kayak gitu, saya mau langsung berangkat jualan ya Mbak, biar nggak terlalu malam. Oh iya Mas, sekali lagi saya makasih banyak ya Mas. Iya Mbak Devi, Mbak Devi langsung istirahat aja. Nanti habis saya jualan saya langsung ke sini. Iya Mas. Yaudah, Yaudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati Mas Danang. Iya iya iya. Mas, makasih ya. Ya Mbak. Aduh, Beb, ini mana ya Beb penjual takjilnya? Kok belum datang juga? Iya Beb, lama banget dari tadi ya. Ya udah deh Beb, mending kita tungguin aja ya 10 menit lagi. Kalau penjual takjilnya belum datang, ya kita mending cari di tempat lain aja. Iya bener kamu Beb. Daripada kita nunggu di sini tapi nggak dapat takjil. Jadi kita nanti pindah ke tempat yang lain aja. Iya Beb, udah yang sabar aja ya. Iya Beb. Takjil. Takjil. Takjil Mbak. Kolak kacang hijau. Takjil. Mas, beli Mas. Beli. Itu Beb. Mas jualan takjil ya? Iya Mbak, kebetulan saya jualan takjil. Ini Mas. ada bubur kacang hijau, ketan, kolak, terus kue apem. Wah, kebetulan banget. Aku sekarang lagi pengen makan kue apem. Kalau aku mau beli kacang hijau Mas. Oh, kacang hijau. Kalau boleh tahu mau berapa porsi Mbak? Harganya per porsi 6.000. Wah, murah banget. Aku mau dua deh. Iya. Kalau aku kalau perlu mau beli semuanya, tapi sambil minta nomor WhatsApp Masnya. Iya, boleh kan? Ini ganteng banget. Loh, Mbak. Maaf Mbak, ini Mbak mau beli takjil atau mau gimana ya? Kok responnya aneh? Enggak kok Mas, beneran kita mau beli takjil.
Cuman masnya itu ganteng kayak artis Korea. Ah, mbaknya bisa aja. Ini gimana mbak? Mbaknya mau jadi beli atau cuma mau gombal? Jadi beli kok Mas. Ya kalau misalkan jadi beli silahkan mbak dipilih mbak. Mau yang mana? Bentar-bentar ya, aku mau beli. Masnya di sini aja sama saya biar teman saya bisa milih. Maaf, apaan sih megang-megang? Jangan, di sini aja Mas. Soalnya aku kan nggak tahu mana yang kue apem, mana yang ayam geprek lagi Mas. Ya mbak, nanti saya kasih tahu tapi gak usah tarik-tarik saya mbak. Gak apa Mas, coba megang bentar kok. Ini mbak. Mas, saya mau kue apem sama itu bubur kacang hijau. Oh iya, itu tulisannya kok ayam geprek. Emangnya itu ayam geprek, Mas? Iya, itu ayam geprek. Iya, saya mau juga satu. Mas, ini Mas buat sendiri apa ngambil dari orang? Oh, saya beli dari orang mbak. Iya. Mas, ini totalnya berapa punya saya? Ini 22.000. Cuman 22.000? Iya. Waduh, murah banget. Ini Mas, ini uangnya 50.000. Kembalinya buat Mas aja. Ini Mas, ini kunci Mas. Ambil Mas aja juga ya kembaliannya. Buat jajan. Mbak, ini apaan sih mbak? Kok saya malah risih ada di sini nih? Ya udah mbak, kalau misalkan ini memang kembalian buat saya terima kasih mbak. Saya mau jualan dulu ya mbak. Tunggu dulu. Di sini dulu Mas. Lagian ini jualannya sudah tinggal sedikit kok. Mending Masnya di sini aja nemenin kita. Iya Mas, ini kan lagian buka puasa masih tinggal 1 jam lagi. Masih lama, mending di sini aja sama kita ya. Iya, kalau perlu nanti dagangannya kita borong deh. Asal Masnya di sini nemenin kita. Nanti puasanya batal loh mbak. Ini bulan puasa mbak. Kan seharusnya mbak nggak seperti ini sifatnya. Astagfirullahaladzim. Iya Mas, aku minta maaf ya Mas. Wah, ternyata nggak pakai cincin, Beb. Berarti dia belum punya orang, Beb. Berarti ada kesempatan buat kita. Iya. Maaf mbak, perihal itu saya ini sudah dijodohkan mbak. Hah? Dijodohkan. Aduh Iya. Mas, sekarang udah gak zaman perjodohan. Mas tolak aja ya. Mending pacaran sama kita. Iya, kita salah satu dari kita dijadikan yang kedua nggak apa-apa kok. Asal sama Masnya yang ganteng ini. Iya kan? Makasih, mbak. Mau ya Mas? Mbak, tolonglah mbak, gak usah sampai sentuh-sentuh saya seperti ini. Emang mbak ini gak punya aturan ya, sampai nyentuh-nyentuh saya seperti itu. Mohon maaf nih mbak, bukan niat saya ini mau ngomong kasar ya mbak, tapi apa yang dilakukan mbak berdua ini gak pantas. Oh, aduh, Masnya jangan marah kayak gitu dong. Kita ini kayak gini karena gemes sama Mas, soalnya Masnya terlalu ganteng. Bentar Mas. Masnya ini tiap hari ya jualan lewat sini? Enggak mbak, nggak setiap hari mbak. Udah ya mbak, kalau misalkan urusan saya di sini sudah selesai, mbaknya dan mbaknya ini sudah dapat makanan, saya mau pergi aja dari sini mbak. Tunggu dulu Mas. Bagi nomor WA-nya dong Mas. Aduh. Please Mas, aku nanti gak bisa tidur Mas. Jangan Mas, kasih ke saya aja nomor WA-nya. Soalnya saya lebih cantik daripada dia. Sini Mas, mana nomor WA-nya? Mbak, udah ya mbak, niat saya ini jualan mbak, bukan untuk jual diri. Aduh Mas, Masnya ini kok sampai jual mahal banget sih sama kita? Mas, coba lihat, buka tuh matanya. Kita ini cantik-cantik loh Mas. Iya mbak, saya tahu. Cuman apa kalian berdua ini tadi nggak dengar? Kalau saya sudah bilang saya ini dijodohkan, tolonglah mbak ngertiin saya. Waduh, tapi sayang banget ya. Masnya ganteng-ganteng kayak gini, mau-mau aja dijodohin. Seharusnya Mas itu nggak mau, biar bisa memilih mana wanita yang cantik buat Mas gitu Mas. Ya udah mbak, itu kan terserah saya. Kenapa mbaknya ngatur-ngatur? Lagian saya itu dijodohkan karena orang tua saya mbak. Aduh, apalagi pilihan orang tua. Kebanyakan itu ya Mas, nanti pilihannya nggak cantik Mas. Paling cuma baik aja, tapi nggak cantik. Iya Mas, ini udah tahun berapa? Kayak zaman Siti Nurbaya aja sih mau dijodohin. Ya nggak apa-apa mbak. Tapi yang pasti, apapun yang orang tua saya pilihkan sama saya buat ini, ya pasti yang terbaik mbak. Aduh Mas, tapi Masnya itu punya kesempatan buat milih. Jangan mau-mau aja. Udah Mas, mau ya sama salah satu kita ya? Udah mbak,
Saya nggak mau Mbak, saya nggak mau durhaka sama orang tua saya. Saya hanya menjadi anak yang patuh Mbak. Ya udah deh, ya udah. Tapi aku boleh kan minta nomor WA-nya Mas? Biar kita temenan gitu ya, nggak apa-apa ya? Iya Mas, gini Mas, nanti Maaf, kita saya itu nggak punya handphone. Hah? Gak punya handphone? Ya sudah kalau kayak gitu Mbak, urusan saya di sini sudah selesai. Terima kasih ya Mbak atas kesempatan Mbak membeli jualan saya. Mas besok lewat sini lagi ya Mas? Iya Mas. Mas ya. Dah Mas tampan. Mas, sebenarnya saya pengen ikut nemenin Masnya biar gak kesepian. Dadah Mas. I love you Mas. Wah, Beb, ternyata Mas itu imannya kuat banget ya. Padahal dari tadi udah digodain sama kita, tapi dia nggak tergubris, Beb. Padahal kita kan cantik-cantik. Oh, Beb, menurut aku ya, tadi kita itu udah kelewatan banget. Udah megang-megang dia, tapi dia tetap nggak mau sama kita ya. Iya, Beb. Kalau laki-laki lain nih ya, Beb, digituin sama kita, yang ada kita malah digodain balik, ya kan? Iya, zaman sekarang susah, Beb, dapetin cowok yang kayak dia. Iya, Beb, bener kata kamu, Beb. Oh, Beb, pokoknya kita harus cari suami yang kayak gitu, biar nggak gampang digodain sama pelakor, ya kan? Iya, bener. Amin, amin. Ya udah, Beb, kita kan udah dapat takjilnya. Yuk kita pulang aja yuk. Ya, Beb, ayo, Beb. Yuk. Enak banget, Col. Dingin. Kamu cobain. Kalian sudah gak puasa malah kayak gini. Kalian tambah dosa loh. Kata siapa dosa? Enggak. Kata aku. Emang kamu puasa? Ya aku puasa lah, Gung. Iya, di Beda hadapan sama kamu. Iya, di hadapan kita puasa. Takutnya nanti di belakang kita mana minum. Nah, Gini. Enggak kok, aku puasa beneran. udah minum aja. Enggak, aku puasa. Iya, Gong. Kayaknya Samsul ini puasa, Gong. Soalnya bau mulutnya, Gong. Emang bau ya? Iya, Sul. Bener, Sul. Waduh, makanya bangkai. ngomongnya jangan keras-keras. Tapi Meskipun kamu puasa, nanti bikin pingsan yang nggak puasa. tapi katanya sih kalau bau orang puasa itu bau minyak kasturi. Minyak kasturi yang ada minyak bumi. Minyak bumi. Iya deh itu. Aduh, Jol. Mending kamu ikut sama kita aja, gak usah puasa. Enggak, aku mau puasa. Soalnya kalau nggak puasa itu dosa. Sul. Kamu so alim orangnya, Sul. Udah, mati itu gak ada yang tahu loh. Kok bahas-bahas mati nih? Wah, ada takjil. Aku mau beli buat buka puasa nanti. Mas, mau beli Mas, ini Mas. Oh iya ya Mas, ya Mas. Takjil Mas. Iya Mas. Takjilnya ini apa aja Mas? Ini ada nasi ayam geprek, terus apem, ketan, sama ini Mas. Apa namanya? Telepon tinggal satu. Oh iya Mas, saya beli telepon sama ayam geprek ya Mas. Oh ya siap Mas. Semuanya berapa Mas total? 16.000. 16.000. Saya ayam geprek 1. Agung, Saya juga. 3 berarti. Ayam geprek. Ini Mas, uangnya pas ya Mas? oh iya Mas, terima kasih ya Mas. Iya Mas, sama-sama. Mana ayam geprek? Ini. Kevin. Oke. Totalnya jadi 30.000. Kita nggak mau bayar. Kita gak ada uang. Loh, kok gak mau bayar? Ya nggak bisa gitu dong Mas. Saya kan ini jualan. Emangnya kenapa? Kalau kita gak mau bayar, Ya. ada masalah? Ya ada masalah Mas. Soalnya kan ini saya jualan. Kan seharusnya Mas itu membeli, bukan malah minta percuma kayak gitu. Gini Mas. Saya coba ngomong baik-baik ya. Setiap orang yang lewat sini itu harus bayar jatah sama kita. Biar jualannya kamu itu aman. Nah, bener. Ya nggak bisa gitu dong Mas. Ya emangnya kenapa? Kamu gak terima? Hah? Mau berkelahi sama aku, hah? Mas. Gung, tapi kasihan sama Masnya. Udah kamu diem aja, gak usah ikut campur. Udah, kita gak mau bayar. Kita langsung mau pulang. Yuk. Loh, ayo Mas, nggak bisa gitu dong Mas. Ya udah, terserah kita. Mas ini sudah nyalahin aturan Mas. Loh, Ya udah, Sul. Kamu pulang nggak? Iya, aku pulang. Maaf ya Mas. Loh, bisa bantu. Mas jangan gitu dong Mas. Mas. Mas.
Kok kayak gitu ya mas-mas di sini? Padahal kan ini bulan puasa. Tapi mas yang bertiga itu kok tega yang ngelakuin ini sama aku? Ya Allah. Terus ini gimana ya? Aku bilangnya sama Mbak Devi. Masa iya aku bilang aku di jalan dipalakin orang? Kan gak mungkin. Mbak Devi ini kan jualan. Gimana ya? Kasihan sama Mbak Devi kalau kayak gini. Ya udah deh. Biar nanti aku yang ganti. Kasihan sama Mbak Devi kalau misalkan hasil dagangannya itu berkurang gara-gara diambil orang. Udah deh, aku langsung ke rumah Mbak Devi aja. Ini kan dagangannya sudah habis. Assalamualaikum Mbak Devi. Assalamualaikum. Iya mas, waalaikumsalam. Bisa Mbak? Iya mas, sebentar ya. Iya. Sebentar. Loh, habis semua mas. Iya Mbak. Alhamdulillah dagangan Mbak Devi sudah habis terjual. Habis semua mas jualan saya. Iya Mbak. Wah, alhamdulillah kalau kayak gitu. Makasih banyak ya mas. Iya Mbak, sama-sama. Cuman ini ada sedikit masalah Mbak. Sedikit masalah mas. Emangnya ada apa mas? Jadi gini Mbak, barusan saya ini kan sudah harap pulang Mbak. Terus ada beberapa pemuda itu berhentikan saya Mbak. Ya manggil-manggil saya mau beli takjil. Ya mereka memang beli Mbak, tapi satu orang. Terus yang 3 orang mereka ambil ayam geprek itu tapi nggak bayar Mbak. Astagfirullahaladzim. Di bulan puasa kayak gini mas. Iya, terus mereka bilang katanya uang keamanan. Hah? Uang keamanan? Iya. Perasaan saya kalau jualan di sana nggak ada itu mas. Iya, saya juga nggak tahu ya Mbak. Mungkin karena saya ini orang baru Mbak. Tapi nggak apa-apa deh Mbak. Biar makanan yang mereka bawa itu saya ganti. Cuman saya minta maaf Mbak. Saya cuman ada uang 20.000 Mbak. Sedangkan uang yang seharusnya saya ganti itu 30.000. Mas, udah Mas Danang, nggak usah diganti. Nggak apa-apa kok Mas. Lagian Mas Danang kan udah bantuin saya. Itu saya udah makasih banyak. Ini Mbak, uangnya Mbak. Ini hasil penjualannya. Terus ini uang yang untuk ganti nasi yang diambil sama preman itu. Enggak Mas, nggak usah Mas Danang. Saya kan udah bilang Mas, saya dibantu Mas Danang. Udah makasih banyak. Udah Mbak. Udah Mas, jangan merasa bersalah gitu. Mbak Devi terima aja ya. Karena ini yang harus bertanggung jawab ini saya Mbak. Tapi kan Masnya juga bilang uang Mas tinggal segini. Jadi udah Mas, nggak apa-apa, nggak usah merasa nggak enak gitu. Saya udah makasih banyak Mas Danang bantu. Udah Mbak Devi, nggak apa-apa. Ya hitung-hitung ini jadi pelajaran buat saya. Biar saya lebih berhati-hati. Nggak apa-apa Mbak. Itu saya ikhlas kok Mbak untuk menggantinya. Mbak Devi nggak usah sampai ngerasa nggak enak sama saya. Iya, tapi kan gimana ya Mas, saya ini udah dibantu sama Mas sampai dagangan saya itu habis. Masa iya dengan kerugian kayak gini Mas masih bantu? Nggak usah lah Mas, nggak apa-apa Mas, anggap aja ya saya juga lagi sedekah sama orang-orang itu. Nggak apa-apa Mbak. Ya siapa tahu uang yang saya buat ganti itu bisa menambah uang Mbak untuk berbuka puasa. Jadi nanti Mbak hasil uangnya itu nggak minus.
Ya meskipun kurang 10.000 Mbak, maaf ya Mbak. Aduh. Tapi kalau misalkan saya tadi ada uang lebih pasti saya ganti semua kok Mbak. Iya, tapi ini menurut saya udah berlebihan banget Mas. Mas udah bantuin saya itu, saya udah makasih banyak. Jadi udahlah Mas, gak usah kayak gitu. Saya jadi, tambah gak enak Mas. Sudah Mbak Devi, nggak apa-apa. Saya senang kok Mbak bisa membantu Mbak Devi. Apalagi dagangannya sampai habis seperti ini. Iya, tapi Mas udah bantuin saya sampai 3 kali. Pertama bantuin saya waktu saya pingsan, kedua bantu jualan saya, terus yang ketiga bantuin kerugian saya. Tuh Mas, ini udah terlalu banyak ya kebaikan yang Mas Danang lakuin buat saya. Jadi kayaknya ini nggak perlu deh Mas. Iya nggak apa-apa Mbak. Lagian kan sekarang ini bulan puasa. Ya saya ini ya memperbanyak hal-hal baik biar saya itu dapat pahala Mbak. Nggak apa-apa. Iya juga sih Ya Mas. mungkin dengan cara saya ini membantu Mbak Devi ini, nanti rezeki saya ini dilipat gandakan. Iya Mas, saya tahu, cuman saya nggak mau Mas. Ini Mas, nggak Mas. Mas saya mohon Mas, saya nggak mau punya hutang budi sama Mas terlalu banyak Mas. Udah Mas saya udah makasih banyak, Mas bantu saya udah makasih banyak. Ini udah cukup kok Mas, ini udah cukup. Saya sudah dapat untung dari penjualan dengan laku semua. Biasanya masih sisa banyak kok Mas, jadi Mas saya simpan ya. Aduh Mbak, nggak usah Mbak, nggak usah. Saya tetap gak enak loh Mbak. Ini juga kesalahan saya Mbak. Tadi saya nggak melawan Mbak waktu dipalak sama preman. Udah Mas pegang ya. Anggap aja nggak ada kejadian itu, jadi Mas nggak usah ganti rugi. Oh iya Saya Mas, nggak enak Mbak. saya mengalihkan pembicaraan, nggak apa-apa ya? Iya Mbak, ini ada apa ya Mbak? Gini Mas, saya boleh tanya sesuatu nggak sama Mas? Ya ini pandangan seorang laki-laki sih. Ya boleh Mbak. Selagi saya bisa jawab pasti saya jawab kok Mbak. Bentar ya Mas, saya sedikit pusing. Gimana kalau Mas itu dijodohin sama orang tuanya? Mas mau? Maksudnya gimana ya Mbak? Ya, Mas itu posisinya sekarang lagi dijodohin sama orang tuanya. Masnya kira-kira menolak atau menerima tawaran orang tua? Emangnya Mbak ini dijodohin? Iya Mas, saya dijodohin. Oh gitu. Berarti kita sama dong Mbak. Saya ini juga dijodohin sama orang tua saya. Oh, jadi Masnya juga dijodohin sama orang tua Mas. Iya. Terus Masnya mau apa enggak? Ya kalau saya mau aja sih Mbak. Karena yang pertama itu kan saya niatnya ini berbakti sama orang tua. Dan yang nomor 2 itu saya yakin Mbak, pilihan orang tua saya itu nggak akan salah Mbak. Jadi pasti apa yang dipilihkan sama orang tua saya itu pasti pas. Oh, gitu. Jadi Mas sama sekali nggak keberatan kalau dijodohin? Ya enggak sih Mbak, karena mungkin ini sudah jalan yang dari Maha Kuasa Mbak. Saya menemukan jodoh saya dengan cara dijodohkan. Jadi saya juga bersyukur loh Mbak. Anggapannya saya nggak perlu repot-repot untuk mencari jodoh. Ya mau nggak mau saya harus menerima, karena yang ditentukan orang tua itu pasti yang terbaik. Iya Mas, udah pasti yang terbaik ya. Jadi walaupun Mas nggak tahu bentukannya gimana, Mas mau? Loh. Halo. Hai Beb. Oh, Mbak Devi kenal sama mereka berdua? Iya kenal. Loh, Mbak, ini tadi goda-goda saya loh Mbak, waktu saya jualan. Iya Mas, saya tahu kok kalau Masnya digodain sama mereka berdua. Terus Masnya gimana? Masnya mau digodain? Ya enggak lah Mbak, saya nggak mau digoda mereka berdua. Bentar. Kok Mbak Devi tahu kalau mereka berdua menggoda saya? Gimana ya Mas? Sejujurnya kalau boleh jujur, mereka berdua ini teman saya Mas. Hah? Temen Mbak Devi? Iya, ini mereka berdua teman saya Mas. Jadi gini Mas, saya mau jelasin sesuatu ya, tapi Mas Danang jangan salah paham atau marah sama saya. Emangnya ini ada apa ya Mbak? Mas Danang ini bener anaknya Pak Subroto bukan? Iya, itu almarhum bapak saya. Jadi saya itu orang yang mau dijodohin sama Mas Danang. Loh, bentar. Ini putrinya
Bapak Sugiarto. Iya mas, betul. Saya anaknya Pak Sugiarto, saya Devi. Jadi saya melakukan semua ini udah rencana saya dan teman-teman saya mas. Ya saya ingin tahu sifat Mas Danang itu seperti apa, Mas Danang setia atau enggak. Ya akhirnya saya nyuruh teman-teman saya buat godain Mas Danang. Udah Beb, kamu tuh tenang aja. Mas itu imannya kuat Beb, dia gak tergoda sedikit pun sama kita. Mas, saya tadi minta maaf ya Mas, soalnya saya tadi udah megang dagunya Mas. Kamu megang dagunya? Ya ampun. Iya maaf ya, Devi sedikit cuma gini. Ya ampun, Mas Danang, aku kok jadi aku ngomongnya saya minta maaf ya Mas Danang. Mungkin cara saya ini sedikit bikin Mas Danang nggak nyaman. Cuman saya nggak tahu lagi Mas harus pakai cara gimana. Saya tahu kalau Mas Danang itu setia atau enggak. Lagian saya nggak kenal sama Mas Danang. Mas, saya sebelumnya minta maaf ya Mas, soalnya saya disuruh Devi Mas. Iya Mas, saya juga minta maaf Mas. Soalnya tadi kita berdua sudah genit sama Masnya. Loh, berarti kalau misalkan ini sudah direncanakan, Mbak Devi yang pingsan juga direncanakan? Ya iya Mas. Tapi Mas Danang nggak marah kan? Mas Danang paham kan maksud saya dan teman-teman saya? Saya Ya. cuma pengen tahu aja Mas, orang yang mau dijodohin sama saya itu beneran ya orangnya setia, tulus atau enggak gitu Mas? Ya kalau saya nggak marah sih Mbak. Soalnya tadi saya bawaannya panik Mbak dengan keadaan Mbak Devi yang seperti ini. Iya Mas, maaf ya Mas. Ini buktinya saya sekarang udah nggak pusing. Iya Mbak. Beb, yang dijodohin sama kamu ini orangnya pas Beb, cocok sama kamu. Iya Pak, kamu bisa aja. Jadi Mas Danang mau maafin saya kan? Iya Mbak. Itu jangan-jangan Mas Danang sekarang ilfil ya? Ya bukan gitu Mbak. Saya ini kan ya nggak nyangka aja Mbak, ternyata ini cuman Mbak Devi iseng sama saya. Beb, berarti kalian berdua ini udah resmi ya tunangan? Kan dijodohin. Iya, nanti tinggal tukar cincin aja gitu. Sebentar dulu Mbak Devi. Kalau saya sih iya aja Mbak. Cuman kan kita nunggu keputusan orang tua dulu Mbak. Iya Mas, sama. Saya juga nunggu apa kata orang tua saya. Saya kan ngikut apa kata keluarga Mas Danang. Masa iya saya mau ngelamar Mas Danang? Ya udah Mas, gini deh. Daripada lama-lama di sini, entar lagi juga mau buka puasa. Gimana kalau Mas Danang buka puasa sama saya di rumah? Ya bareng teman saya ini, nggak apa-apa ya? Di sini Mbak. Iya Mas. Saya sungkan Mbak. Mas, kan orang tua saya juga tahu kalau Mas orang mau dijodohin sama saya. Gimana sih Mas? Ada orang tuanya Mbak? Ya ada. Ya kalau misalkan ada orang tuanya nggak apa-apa deh Mbak. Sekalian saya langsung ngomong aja sama orang tuanya Mbak. Oh iya Mas, iya. Ya udah kalau kayak gitu, mending kita sekarang masuk semua yuk. Kalian bantuin aku masak ya. Oh ya udah Beb. Oh iya Beb, jangan lupa digandeng tuh calon kamu ke dalam. Jangan cuma dibiarin kayak gitu, digandeng tangannya. Ya masuk. Ayo Beb, cepet digandeng. Ayo Mas, Iya. ayo Mas.